Di sini ada gambar Central Process Unit atau CPU. Bisa dilihat saja, beginilah struktur dari CPU yang ada di komputer yang bisa kalian pakai. CPU ini terdiri dari memori utama, yang kedua unit aritmatika dan logika atau ALU yang mampu beroperasi pada data biner. Yang ketiga, unit control yang menafsirkan instruksi dalam memori dan menyebabkan akan dieksekusi. Yang keempat, peralatan input atau output yang ada di sini, input atau output yang dioperasikan oleh kontrol. Di sini ada keterangan tentang tulisan yang ada di struktur ini. AC yang berarti akumulator register. Dan di sini ada MQ, multiplier equipment register, dan arithmetic logic circuit. Lalu ada MBR atau memory buffer register. Dan di sini ada ABR, instruksi buffer register. Di sini ada PC, program counter. Di sini ada MAR, memory address register. Dan di sini ada IR, instruksi register. Dan ada control circuit, control signals. Dan di sini ada main memory yang terdiri dari main 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan ada lagi. Dari sini untuk input, output, equipment, I/O, instruksi, dan data. Dan struktur ini diuraikan dalam proposal von Neumann sebelumnya yang sangat berharga. Mengutip sebagai pada saat ini, karena perangkat utamanya adalah komputer, perangkat harus melakukan operasi dasar aritmatika paling sering. Ini adalah jumlah pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oleh karena itu, masuk akal bahwa itu harus berisi organ khusus hanya untuk operasi ini. Namun harus diperhatikan, prinsip ini mungkin masuk akal, diperlukan cara khusus untuk mewujudkannya. Pengawasan ketat bagaimana juga bagian aritmatika pusat dari perangkat mungkin harus ada, dan ini merupakan bagian fisik pertama CA. Kontrol logis dari perangkat, yaitu urutan operasi yang tepat, dapat dilakukan dengan paling efisien. Keluar oleh organ kendali pusat jika perangkat ingin elastis, yaitu sedapat mungkin untuk semua tujuan, maka harus ada perbedaan. Disebut antara instruksi khusus yang diberikan untuk dan mendefinisikan masalah tertentu, dan organ kendali umum yang mengelolanya. Bahwa instruksi ini apapun dilaksanakan, yang pertama harus disimpan dengan cara tertentu. Yang terakhir diwakili dengan mengoperasikan bagian perangkat yang pasti. Yang kami maksud dengan kendali pusat adalah fungsi terakhir ini saja, dan organ-organ yang menjalankan berbentuk bagian khusus kedua sisi.
Perangkat apa yang akan menjalankan urutan operasi yang panjang dari rumit, khususnya penghitungan harus memiliki memori yang cukup. Instruksi yang mengatur masalah yang rumit mungkin merupakan bahan yang cukup besar, terutama jika kodenya bersifat tidak langsung yang ada di bagian besar pengaturan. Bahan ini harus diingat bagaimanapun total memori merupakan spesifik ketiga. Ini memori spesifik ketiga. Bagian dari perangkat M. 3 bagian khusus CI, CC bersama C, dan M sesuai ke neutron asosiatif dalam istilah saraf manusia itu. Tetapi pembahas perdana dari sensorik atau efferent dan motorik atau neuron efferent ini adalah organ masukan dan keluargaan dari perangkat yang harus diberkahi dengan kemampuan untuk melihara input dan output sensorik dan motorik. Kontak berbagai tertentu media jenis ini, media tersebut akan disebut rekaman luar media perangkat atau ear. Keempat perangkat harus memiliki organ untuk mentransfer informasi dari R ke bagian spesifik C. Dan M organ-organ ini membentuknya. Masukkan bagian khusus tempat I akan terlihat bahwa yang terbaik adalah melakukan semua transfer dari R oleh ke M dan tidak pernah langsung dari C. Kelima, alat harus memiliki organ untuk mentransfer bagian spesifik C dan M ke R, organ-organ membentuk keluarganya. Bagian khusus kelima, O, keluarnya. Bagian khusus kelima O akan terlihat bahwa sekali lagi yang terbaik adalah melakukan semua transfer dari M oleh O ke R dan pernah langsung dari C. Ini adalah struktur dari CPU, cara bergeraknya. Dan selanjutnya adalah saying bit. Dan di sini ada number wall. Bisa dilihat saying bit. Dan di sini leave in instruction 20 bit. Write instruction 20 bit. Bagaimana ini bisa dibagi? Address 12 bit dan ada opcode 8 bit. Address 12 bit, opcode 8 bit. Dengan pengecualian yang jarang terjadi, semua komputer saat ini memiliki struktur umum yang sama dan fungsi, dan dengan demikian disebut sebagai mesin von Neumann. Jadi ini sangat berharga. Pada titik ini, untuk menjelaskan secara singkat pengoperasian komputer IAIS Burkhardt BURKA 6E MAS S4 mengikuti HAYE 98 terminologi dan notasi von Neumann. Diubah berikut ini untuk menyesuaikan lebih dekat dengan menggunakan modern. Contohnya yang menyertai diskusi didasarkan pada teks yang terakhir itu. Memori IAS terdiri dari 4096 lokasi penyimpanan yang disebut kata dari 40 digit binary bit. Masing-masing 4
baik data dan instruksi disimpan di sana. Angka adalah dipresentasikan dalam bentuk biner. Mengilustrasikan format ini, setiap angka diwakili oleh bit tanda dan nilai 39 bit kata. Sebagai alternatif dapat berisi 2 instruksi 20 bit. Dengan setiap instruksi terdiri dari kode operasi 8 bit atau opcode yang menentukan operasi yang akan dilakukan, dan alamat 12 bit yang menunjukkan salah satu kata dalam memori di nomor dari 0 hingga 999. Sekian dari saya penjelasan video ini. Terima kasih.